aren itu butuh sentuhan hati yang tulus, kata pohon aren ini. Bahkan sampai ada bercandaannya begini. Kalau si bapak nih yang mau naik ke pohon aren ngambil nira itu, ngambil lahangnya itu, kalau dia lagi berantem sama istrinya, nggak akan keluar Pak itu airnya. Itu kan lucu ya, tapi memang kejadian gitu sudah jadi. Kita ambil sisi baiknya deh Pak ya. Saya harus sisi. baik-baik sama istri saya itu nih. dia. Supaya bisa keluar. Tapi buat panjat enggak? Terus. Ya itu hal-hal yang membuat keunikan aren. Itu seolah kisah yang sepele, tapi maknanya cukup dalam Pak. Berarti aren ini mengajarkan kepada kita itu harus selalu pandai bersyukur, tidak hidup dalam kasih sayang, itu betul, keikhlasan gitu betul ya. sekali, jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi kalau ini benar dijawab oleh Pak Presiden, Teleti betul-betul siap ya. Termasuk di Pati tadi ya. Ya, insya Allah. Ketika nanti masyarakat Pati sudah tanam, Teleti siap membeli. Membeli seluruh hasil yang dipanen oleh petani untuk dikembangkan di pabrik. Mungkin bangun pabrik juga di Pati, siap? Siap Pak. Mungkin kita pasti akan bangun pabrik di terdekat dengan sumber ya Pak. Kalau untuk penanaman insya Allah kita sudah punya tim yang sangat solid Pak. Kembali lagi di Indonesian Channel. Channel yang bicara Indonesia apa adanya. Bersama teman-teman yang hadir sini, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Teman-teman sekalian, kali ini kita lanjutkan sesi kedua bersama Teh Leti. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pejuang reformasi tahun 98. Kemudian masuk penjara juga. Beliau adalah seorang pengusaha yang sangat peduli lingkungan. Terutama lingkungan hijau yang asri, dan hari ini mengembangkan gula aren beserta turunannya yang sudah semakin dibutuhkan dalam skala global. Karena gula aren itu pemanis yang sehat dan menyehatkan. Jauh dari diabetes, tapi tetap riang gembira, sehat walafiat. Teh, kemarin kita udah berbincang tentang bagaimana aren itu yang sangat besar manfaatnya. Teh Leti kemarin menjelaskan satu pohon aren itu bahkan bisa menghidupi 10 pohon sawit ya. Betul. Sifat pohon aren mengumpulkan air, sedangkan pohon sawit justru membuat lingkungannya menjadi kering. Dan setiap yang tumbuh di sekitarnya bahkan banyak yang mati ya. Betul sekali. Kalau di aren, pohon-pohon lain yang tumbuh di sekitarnya tumbuh ikut dengan subur. Betul. Ikut terlindungi. Bahkan carbon emission yang diserap oleh aren ini juga luar biasa ya. Berapa per pohon itu dalam kilogram emisinya berapa kemarin karbonnya? Kalau hitungan kilo sampai 174 kilo emisi itu 3 kali lipatnya dari pohon alpukat yang digadang-gadang paling besar menyerap emisi karbon. Ternyata ada yang lebih besar lagi 3 kali dari pohon alpukat. Teh, kemarin kan kita tanya, aren itu pohon asli dari mana? Ternyata adalah pohon asli endemiknya Indonesia. Originalnya Indonesia. Betul. Sekarang Teh Leti bawa juga ini, bukan hanya bibitnya produk dari pohon aren berupa gula 2 macam ini, tapi juga bibitnya juga membawa contoh gula aren manis dan menyehatkan. Bukan hanya contoh gula aren yang seperti ini, gula semut, tapi juga
dalam bentuk cair. Ini dia gula cairnya. Ya teh ya? Ya. Gula aren teh leti ini kan sudah merambah ya ke berbagai negara. Selain industri kuliner kopi kekinian di Indonesia tadi itu. Merambah ke negara lain itu seperti Singapura, Malaysia, Korea, Filipina juga ya. Filipina sekarang sedang ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah. Nah, ini ada satu nih. Kawan kita nih, pernah di Shanghai kan? Shanghai bet. Shanghai bet 去开个包的是包子的。哇，谢谢。你好嘛，你好嘛。谢谢。 Jadi, lu pandangan lu tentang gula aren ini gimana? 是包子烤了放aren，是包子你烤啦，放天天包了这包个噶。 Seperti nggak suka gitu. 切肥了。我爱呢，这看aren，是这鸡呢，这上海爱白个。我就 Indonesia 就aren，我可就包了啦。Jadi mungkin maksudnya begini, dia nggak menemukan gula aren di Shanghai. Nah, ketika, ketika dia pulang ke Indonesia menemukan gula aren sebagai pemanis yang menyehatkan. Jadi Anda gembira gitu, lu senang. Saya ke. Oh, nah ini dalam rangka Imlek ya, gongsi. Namanya siapa Mas? Anhar Cici Pauka. Cici Pauka. Ampau sebaik Cici Pauka. Lu bagi gue ampau lah. Ternyata kita lihat beliau ini Bung Anhar ini mengingatkan kita ya ke Kang Sule ya. Kang, ada yang samain lu nih. Semoga Kang Sule tetap sehat, gembira. Ada Anhar Cipauka. Anhar Cipauka. Teh, mungkin nggak nanti arennya Teh Leti itu juga merambat ke Shanghai, ke Cina seperti yang beliau tadi bilang nih. Dia bilang nggak ketemu di Cina, tapi begitu pulang Indonesia, wah senang ya. 无产客，就aren，就都包在 Indonesia，包了。谢谢，恭喜。Hebat. Gimana Teh? Ini bukan hanya di. Insya Allah lah, gula kita pasti akan menuju Cina juga. Coba Teh nih, deketin dikit sini nih. Insya Allah nih Pak, gula kita juga akan menuju ke Cina ya. Wow. Amin. Kerennya mulai dari pembibitan tadi, kemudian manfaatnya. Coba Teh. Kita lebih ke ini ya Pak. Didekatkan aja Teh boleh Teh. Oh iya. Okay. Aren ini sejak saya mulai menggeluti aren itu saya lihat waktu itu kan belum ada yang bisa ditanam, bisa ada pembibitan, hanya asli dari hutan yang ditanam musang-musang. Jadi seadanya aren ya kita manfaatkan. Lama-kelamaan dengan kemajuan perkembangan teknologi pertanian, perkebunan, akhirnya bisa dibuatkanlah bibit yang semacam ini kan bibit aren genjah ya Pak ya. Oh aren genjah ya? Ini umur berapa nih Teh? Ini umur lebih dari 6 bulan atau kurang lebih 1 tahunan lah, tapi belum lebih dari 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun. Nah ini aren genjah ini kalau kita treatmentnya cukup bagus Pak, dipupuk, ini 4 tahun sudah bisa mulai belajar menghasilkan. Tahun ya? Ya, ini akan menjawab semua kekhawatiran kami atau kekhawatiran kita. Lama-kelamaan aren itu akan habis. Karena habisnya dalam arti tidak ada lagi yang menanam. Dia tidak bergenerasi gitu ya. Betul. Apalagi musang semakin berkurang. Nah, betul sekali. Terus permintaan dan orang yang tahu tentang aren semakin banyak. Orang sudah mulai menyingkirkan untuk meminum gula pasir. Pemanis yang menyebabkan betul. Kadar gula tinggi gitu ya. Sekarang orang sudah mulai paham tentang aren dan mungkin bukan hanya sekedar paham, sudah merasakan khasiatnya gitu kan. Mungkin Bapak juga sekarang ngopi sudah nggak maulah pakai gula yang lain ya Pak ya. Pasti gula aren nih gitu. Saya semenjak beliau kirimin gula aren,
Saya gak pernah minum kopi. Sudah lebih 40 tahun. Karena saya minum kopi, mah saya naik. Tapi semenjak beliau kasih saya gula aren, kopi hitam tanpa gula, saya kasih gula aren, kemudian saya kasih cinnamon, kayu manis itu luar biasa. Mah saya gak naik. Mungkin hanya saya ngalami, jika kawan-kawan ingin mencoba silahkan saja. Teh kembali lagi. Gula aren cair yang Teh Leti buat ini di dalam negeri apa saja atau siapa saja yang memberi atau menjadi konsumen, menjadi rekanan atau ke siapa saja dipasoknya Teh? Mungkin akan saya ceritakan sedikit histori yang agak-agak konyol Pak sebetulnya dari gula cair ini ya. Waktu itu 2016 Pak, saya kedatangan salah satu tamu dari Korea. Dia datang, Leti tolong buatkan gula cair. Waktu itu saya angkat tangan, nggak bisa Mister. Tahun berapa itu? 2016. 2016. Waktu itu gula aren cair belum ada yang mengerjakan dan belum begitu banyak. Yang ada baru yang begini? Itu, kalau ini kan sudah dari sejak lama ada. Oke. Pas itu si Mister ini, saya tiap hari trial percobaan gagal. Tiap tahun beliau datang. Sudah sampai mana gitu kan. Oh jadi melalui uji coba yang panjang ya? Sekali. Terus sampai si Mister ini, ya selamat siang nih Mister Kim. Kalau beliau lagi nonton ya, semoga nanti nonton akan Mr. Kim nanti. Karena ini ada andil beliau juga ketika saya disebut nekat lah membuat gula cair ini. Karena itu kan belum ada pasar Pak. Market belum ada bayangan kecuali ke beliau kan. 3 tahun kita percobaan 2019 kita mau kirim, mereka sudah ada, kita keburu COVID Pak. Oke. Ada pas COVID kita nggak patah semangat, sudah percobaan ini, alhamdulillah dapat kontrak dari minuman kopi kekinian yang sekarang sudah mulai merambah ke internasional. Minuman atau kopi. Semacam industri kuliner top di Indonesia. Betul. Khususnya kopi kekinian ya, yang sudah merambah ke berbagai negara Pak, sudah mulai internasional nih. Udah go internasional ya. Sekali dan alhamdulillah sampai sekarang Pak ya. Oke. Karena kita selalu berusaha untuk menjaga kualitas, bagaimana konsumen kita merasa aman dengan kualitas kita gitu. Nah itulah sekelumit awalnya gula aren cair dan yang sekarang booming di mana-mana ya Pak. Banyak yang tiba-tiba bikin itu ya alhamdulillah lah sekarang aren itu sudah banyak. Aren cair sudah banyak lah berbagai jenis merek yang bikin ya Pak ya. Tapi itulah awal sekelumitnya Pak. Ketika Teh Leti sudah mulai membibit ini, menyemai ini kan kepentingannya untuk mengganti peran musang yang semakin kecil dalam menyuburkan atau menyebarkan aren. Sentuhan manusia. Jadi kalau kemarin belum ada sentuhan manusia yang bersifat masif, sekarang sudah ada sentuhan manusia melalui gerakan Teh Leti membibit, menyemai, kemudian untuk coba mengajak masyarakat luas menanam. Video kita yang pertama, sesi pertama kemarin Teh, itu kebetulan dilihat oleh Bapak Bupati, sahabat kita, Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Pak yang akan dilantik segera nih, Pak Sudewo, gitu ya. Nah beliau bilang saya, Bang, boleh nggak Teh Leti tanam aren ini di Kabupaten Pati. Saya siapkan untuk 10.000 sampai 12.000 lahan untuk tanaman 10.000 sampai 12.000 aren. Teh Leti berkenan nggak menjawab tantangan Pak Bupati ini? Insya Allah berkenan Pak. Dan ini memang sangat menarik buat kami ya. Akhirnya sudah ada yang siap untuk menyiapkan lahan dengan support lahan dan support kami untuk masuk ke sana untuk penanaman sangat menarik buat kami Pak. Dan ini kan sangat memakmurkan ya. Betul. Katakanlah kita banding tadi manfaatnya aren ini. Aren itu getahnya bermanfaat, pohonnya bermanfaat, buahnya kolang-kaling bermanfaat juga untuk kesehatan. Katanya lidinya juga ada permintaan negara. Pakistan Pak, Pakistan sama India. Lidinya sampai kalau inget zaman dulu kita itu pakai bedak itu dari batang kawung yang dibakar dijadiin kayu bakar itu kan ada bedaknya tuh. Iya. Jadiin bedak kan ke kulit jadi lembut. Nah itu kalau itu belum ada penelitiannya saya, tapi betul-betul zaman dulu kita katanya begitu. batangnya ya. Oh batang.
Iya, Batang lidi itu. batang lidi, batang daun itu kan Oke. putih. Itu kan dijadiin kalau bahasa Sunda itu sarerang kaung namanya. Sarerang kaung. Kalau kita lagi berjerawat, dipakein itu sama orang tua kita tuh. Lembut, Pak. Batang lidi itu. Dibakar dulu kan. Dibakar Jadi dulu, nanti ada kayak bubuk bedak. jadi debu dia. Betul, dipakein itulah kalau kita lagi masih kecil lah zaman-zaman dulu ya. Jadi gini, Teh. Nanti akan ditayang nih. Coba tayang ini. Bodarin coba Teh. Gimana nih Teh? Oh, ini ini nih, ya. uji coba nih. Ini yang kita uji coba nih. Ini yang Teh Leti kasih ke saya nih. Yang itu. Yang itu yang Teh Leti ke saya, kasih saya. Kemudian saya masukin tutup botol itu. Ini yang dibeli anak saya di supermarket nih. Judulnya juga gula aren, produksi apa gitu. Ini semut nih. Tuh Teh. Nah ini nih nggak ada nih. Tuh. Masuk semutnya malah menghindar ya. Tuh semuanya lari tuh. Nah ini. Jadi kalau kita pandang dari sini betapa berbahayanya kalau masyarakat mengkonsumsi aren yang palsu begini. Mereka ingin menghindari gula, beli aren yang walau katanya mahal adalah asli ternyata palsu juga Teh. Ini yang dari molase itu barangkali ya? Betul Pak, bisa jadi dari molase, mungkin ada tambahan zat kimia ya Pak ya, yang kita nggak tahu pengawet yang seperti apa, yang mungkin tidak sesuai dengan standar BTP, tambahan makanan itu ya Pak, tambahan pangan. Tapi kan secara secara ininya yang namanya barang yang rusak itu adalah barang yang akan disenangi semut. Oke. Intinya kan seperti itu. Kita ambil kesimpulan yang paling sederhana saja kan. Mungkin kalau bukan selain aren, madu pun kan seperti itu. Jadi madu palsu ya. Kalau palsu semut itu datang gitu kan. Seperti itu. Kita tidak bisa menyebut ini palsu atau enggak ya Pak. Tapi campurannya yang kita enggak tahu. Campurannya yang Itu yang bisa berbahaya kesehatan malah Pak. Teh. Bumi ini kan semakin berkurang hijau-hijauannya. Sehingga serapan karbonnya juga semakin berkurang. Karbon itu kan berbahaya bagi kesehatan. Dari industri, dari segala macam ya. Pak Prabowo sudah, seperti yang kemarin kita diskusi ini, kita mau remind aja. Pak Prabowo sudah mencanangkan sawit itu akan diupayakan untuk dikembangbiakkan, bahkan sampai 2 juta pohon aren ya. Teh Leti menyatakan sanggup kemarin jika ditugaskan oleh Bapak Presiden dalam skala apa saja. Betul. Beliau menyatakan sanggup jika Bapak Presiden tugaskan dalam rangka membiakkan, mengembangkan dan membudidayakan aren bagi kesehatan masyarakat Indonesia, dan pohon aren ini sangat bermanfaat bagi penyerapan karbon. Teh, apa nih? Kembali kita ingatkan nih. Apa yang akan Teh Leti lakukan? Satu, menjawab keinginan Bupati. Karena Bupati Pati ini adalah kader dari partainya Pak Presiden. Kader dari Partai Gerindra yang sangat antusias untuk membudidayakan aren di wilayah beliau dan mensejahterakan para petani yang ikut terlibat dalam tanaman aren nanti. Apa Teh? Sangat jadi tantangan ya Pak ya. Jadi tantangannya ini adalah salah satu yang menyambut baik yang pertama dengan apa yang kita cita-citakan ya Pak. Insya Allah kita bisa Pak. Kita gerak ke Pati, kita bawa tim untuk mengedukasi di sana bagaimana cara penanaman. Kita sampai pantau itu aren itu sampai jangan ada yang mati itu bibitnya Pak ya. Kita sampai treatmentnya seperti apalah ke aren ini. Penanaman, pemupukan, segala macamnya. Menjaga pertumbuhannya. Itu betul. Kita akan pantau itu selama 4 tahun atau selama 2 tahun pertama itu aren akan kita tetap pantau. Karena untuk meyakinkan bahwa ini aren ini tetap hidup. Jadi kita tidak mau Pak, atau kita justru akan membantu atau mengarahkan ke bapak-bapak yang di atas atau khususnya ke Pak Presiden. Kita jangan hanya membagikan bibit. Dibagikan bibit tinggal. Kita nggak tahu bibit itu mati atau bibit itu hidup. Gitu. Berapa persen perhitungannya antara hidup dan mati sampai usia 2 tahun itu Teh? Kalau perlakuannya kita bagus ke bibit itu
90% sih hidup ya Pak. Hama? Hama yang paling dikhawatirkan itu hama kalau di hutan itu paling hanya babi. Babi ya. Babi kalaupun pohonnya masih tingginya kurang dari 1 meter sih, pasti digali-gali lah, kita tutup lah pakai rangka-rangka bambu seperti itu. Babi lu makan pohon aren. Kita kan perlu arennya, bukan ini babi belum numbuh udah dimakan sama dia. Teh, tadi kita ada diskusi dengan kawan kita yang pulang dari Shanghai, pernah di Shanghai, Anhar Ci apa namanya tadi itu aku susah kan namanya. Nah, mirip-mirip Sule tadi ya. Nah, sekarang ada lagi nih yang teman kita nih sudah pulang dari Belanda, pernah di Belanda, pulang dari Belanda, orang Maluku. Ini mirip-mirip Bruri Pesuliman, Bruri Marantika. Apa lagu Bruri Marantika? Nih. Jangan pernah berkata benci. Gimana harapannya Anda yang pernah di Belanda, kemudian ternyata produsen gula arennya ada di sini, berharap aren di Maluku itu diapakan? Coba explore lah, tanya sama Teh Leti. Iya, jadi Teteh memang aku pernah di Belanda dan memang di sana juga ada gula aren. Cuma ya kita tidak tahu itu asal mulanya gula itu dari mana. Tapi ternyata gula aren itu satu-satunya yang paling terbanyak itu di Indonesia. Dan hari ini saya ketemu juga dengan Teteh. Ini di kampung halaman kami dan bahkan juga di Papua karena saya juga lama di Papua. Itu di sana kan banyak pohon aren dan kehidupan bahkan keluarga saya sendiri juga ya memang hidupnya dari pohon aren itu. Jadi kira-kira ini bagaimana kalau Teteh bisa apa namanya membuka ya memberikan memanfaat ya memang ya untuk masalah-masalah memberi manfaat ya, lebih aren yang ada di sana. Aren yang berada di daerah kami khususnya di Maluku dan di Papua ini kira-kira. Ya. Maluku sama Papua ini berarti kan sudah punya basic ya Pak? Iya, punya pohon yang besar sudah yang terbiasa mengelola gula aren walaupun belum maksimal. Iya. Karena mungkin belum maksimalnya apakah belum ada kepastian pasar yang menampung. Iya. Jadi hanya dijadikan sampingan ya. Iya. Jadi masih banyak pohon yang belum kalau di daerah Sunda sih disebutnya dideres ya. Kalau di sana disebutnya apa ya di Maluku? Diambil niranya itu. Ya disadap. Iya disadap. Terus di sana kan diolah ya seperti gula aren itu hampir setiap hari dan memang hampir dilakukan oleh semua keluarga aku di sana. Cuma untuk menjual tempat mana untuk mau menjual begitu memang di sana kan tidak terarah. Jadi tidak ada tempat untuk menjadi industri seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Teteh mungkin di sana ya bisa dijadikan di sana tempat industri juga bagus karena memang di sana itu kalau mau bilang di Maluku dan Papua itu pusat. Itu pohon aren itu di sana dan Banyak sekali ya. Banyak sekali dan juga di sana kita mulai umur SD, SMP dulu sudah dilatih untuk bisa mengolah aren menjadi gula gitu ya. Menjadi gula itu gula yang batok-batok gitu ya. Termasuk saya juga. Gula yang batok gitu. Iya, gula yang nanti jadi kayak gula batu gitu. Jadi kami sudah dilatih dari kecil. Ya gimana Teh? Kita tinggal kembangkan aja nih Pak di sana. Pengembangannya mungkin nggak terlalu berat ya, kita hanya penambahan, meningkatkan cara berproduksi. Iya. Kita pastikan mereka pasarnya ya Sesuai ketentuan, sesuai packagingnya, higienisnya itu gitu ya. senangnya tuh saya dengarnya tadi anak-anak muda masih. Iya. Itu sangat jarang ya Pak ya, anak-anak muda masih sangat tertarik untuk naik ke aren itu bisa dijadikan percontohan nih Pak. Maluku ini. Oke. Jadi mungkin kita butuh di sana salah satunya itu pasaran. Betul. Pasaran itu yang mungkin kita butuh ataukah mungkin ada yang seperti Teh Leti ke sana lalu dijadikan tempat produksi di sana. Berarti kami tahu dong wah ini berarti bisa menjamin kebutuhan perekonomian kami. Jadi harapan Anda itu aren yang ada di kampung di Maluku dan Papua bagaimana ditingkatkan menjadi industri yang nilai ekonomisnya lebih tinggi gitu ya. Kira-kira begitu Teh? Ya, betul. Kita siapkan kalau istilah ininya kita tampung lah di sana. Ditampung gula mereka, kita siapkan bahwa diyakinkan bahwa yang mereka produksi akan kita beli. Seperti itu ya? Iya, itu yang diharapkan. Itu sih yang jadi karena kalau untuk produksi saya yakin mereka lebih pandai Pak. Lebih pandai pasti. Baik. Mantap.
Terima kasih. Teleti. Dari Maluku. Ini kan masyarakat perlu kita jelaskan manfaat aren dari sisi ekologis gitu ya, dari sisi biologis, dari sisi ekonomis. Kita bicara ekonomis dulu deh. Di tengah efisiensi anggaran negara ini, kan perlu trigger lain di tengah masyarakat. Aren bisa salah satu menjadi trigger bagi pohon-pohon aren yang sudah tumbuh, bagaimana itu dibudayakan, dikembangbiakan, atau dioptimalisasi gitu ya, dioptimalisasikan manfaatnya, gitu ya Teh ya. Nah sekarang ini kita ingin penjelasan lebih detail dari Teleti ini. Setiap satu pohon aren itu, kemarin juga mungkin agak kita perlu remind ya. Setiap satu pohon aren itu berapa liter getah atau air yang bisa dihasilkan setiap hari. Kemudian dari air itu berapa kilo gula aren. Kemudian dari gula aren itu multiplier efeknya apa saja lagi. Coba Teh. Satu pohon aren itu paling minimal, kita ambil paling minimal aja ya Pak. 20 liter lah. 20 liter. Itu kan per liter kayaknya. Ya, dari per liter itu kita bisa jadikan gula itu 2 kilo. Dari 20 liter jadi 2 kilo. Kalau dihitung jadi gula. Berarti satu pohon itu hitunglah. Kita ambil misalnya contoh harga per kilo gula dibelinya itu 10.000 deh gitu ya, misalnya 20.000 gitu misalnya. Dari 5 pohon sudah 100.000. Dari 10 pohon sudah 200.000. Saya baca gitu. literatur Teh, satu pohon itu kadang-kadang bisa menghasilkan nih ya sampai dengan 4 kilo bahkan lebih setiap harinya gitu ya. Iya. Itu memang kita sekarang kan ngambilnya, barusan kita ngitungnya contoh yang terkecil ya Pak. Paling minimal. Paling minimal itu. Oke. Paling minimal. Kalau arennya kita pupuk, kita baik-baikin lah si aren itu ya, kita sayang-sayangin lah gitu. Dia akan berbakti juga ke kita lebih besar Pak biasanya. Ini, sebentar deh, ini saya potong. Saya punya rumah di Jakarta Selatan, ada pohon kelapa saya 2. Waktu saya nggak datang-datang ke rumah itu, pohon kelapa itu nggak berbuah sama sekali. Kemudian saya rajin datang ke rumah, itu pohon kadang-kadang saya peluk, saya elus-elus, ayo dong berbuah, ayo dong saya kepengen minumnya nih, airnya nih, kelapa. Ini benar fakta, boleh datang ke rumah saya. Kelapa saya sekarang buahnya begitu lebat. Yang pohon hijau, kelapa hijau dan kelapa kuning. Pohon kelapa hijau saya ini yang paling sering saya sentuh setiap datang itu, buahnya lebat dan tetangga-tetangga selalu WA saya tuh. Pak Darmizal, izin boleh nggak kelapanya kita ambil? Saya bilang ambil. Supaya dimanfaatkan. Betul Teh? Silakan lanjut Teh. Ini fakta yang saya hadapi, saya alami. Betul. Malah ada yang lebih spesifik nih Pak kalau di aren ya, kalau katanya. Aren itu butuh sentuhan hati yang tulus, kata pohon aren ini. Bahkan sampai ada bercandaannya begini. Kalau si bapak nih yang mau naik ke pohon aren ngambil nira itu, ngambil lahangnya itu, kalau dia lagi berantem sama istrinya, nggak akan keluar Pak itu airnya. Itu kan lucu ya, tapi memang kejadian gitu, sudah jadi. Kita ambil sisi baiknya deh Pak ya. Saya harus sisi. baik-baik sama istri saya itu nih. dia. Supaya bisa keluar. Tapi buat panjang enggak? Terus. Ya itu hal-hal yang itu yang membuat keunikan aren. Itu seolah kisah yang sepele, tapi maknanya cukup dalam Pak. Berarti aren ini mengajarkan kepada kita itu harus selalu pandai bersyukur, tidak hidup dalam kasih sayang, keikhlasan gitu ya. Betul sekali, jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi hikmah yang kita baca dari mitos-mitos dari petani-petani ini ya. Jadi inilah dongeng-dongeng yang sebetulnya sudah seolah-olah itu kuno ya. Itu udah nggak zaman lagi. Padahal itu maknanya cukup dalam Pak. Harus baik-baik nih sama Teleti nih. Nih ya, Mas Yandi nih sama istri baik-baik, kalau nggak pohon arennya nanti nggak bisa ngeluarin getah loh. Sekalian mandur pohonnya. Oke. Oh gitu ya? Betul sekali. Aduh, Ren, kamu berbuah ya Ren, aduh. Karena memang ternyata komunikasi itu kan karena pohon juga makhluk hidup ya, yang bisa mendengar, yang bisa. Iya, dia punya roh betul, gitu ya. Itu ya yang punya apa sih namanya? Nah, itu akhirnya bencana alam larinya ke situ ya Pak. Kenapa alam ini berarti kita tidak berbaik-baik nih sama. Soalnya airnya pohon aren kan bisa dijadikan duit. Dia punya daunnya bisa dijadikan
buahnya yang memang seharusnya tidak bisa dipakai ternyata bisa jadi makanan. Padahal hampir satu pohon itu semua bisa dibutuhkan. Kamu bukan sok tahu ya, tapi tahu beneran ya? Emang tahu karena aku di kampung pernah. Dia orang tahu juga teh. Betul, hidup berdampingan dengan aren, Pak. Berdampingan dengan aren. Ini kalau pulang kampung harus lakukan edukasi manfaat aren bagi kehidupan dan ekonomi. Maksudnya tadi aku ngomongin memang keluarga saya itu rata-rata di sana punya kehidupannya di situ. Jadi mudah-mudahan kalau memang proses ini berkembang ya mungkin bisalah dirangkul mereka di sana masuk juga dalam tim ini kan. Insya Allah. Oke, Teh. Jadi kalau begitu sudah tepat rasanya bagi Teh Leti program program budidaya aren yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo ini ya sangat tepat ya. Sudah tepat atau sangat tepat? Sangat tepat dan sudah saatnya, Pak. Sudah Sudah saatnya ya. Kita jangan sampai ketinggalan negara-negara lain mungkin ya Pak ya, yang sudah mulai negara tetangga sudah mulai mencanangkan, sudah mulai menanamkan. Jangan sampai kita ketinggalan. Masa iya kita yang aren istilahnya aslinya dari situ kita abaikan gitu Pak. Aslinya dari Indonesia ini, aslinya dari negara kita yang harus kita kembangkan. Sudah sangat tepat dan sudah saatnya dalam mendukung semua program pemerintah, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat. Masuk semua nih Pak, termasuk pengurangan emisi karbon itu. Jadi semua udah tepat nih harusnya Pak. Luar biasa. Kalau kemarin Teh Leti meminta ke Pak Presiden berikan tugas, sekarang saya minta ke Pak Presiden. Bapak Presiden yang kami banggakan dan cintai, Jenderal Purnawiran Prabowo Subianto. Di hadapan Bapak bersama kami Ketua Perempuan Rejo for Prabowo Gibran. Salah satu petarung di era reformasi, sekarang menjadi pengusaha khususnya gula aren dan segala turunannya, Leti Jumiati, meminta penugasan dari Bapak agar budidaya aren itu melibatkan beliau atau menugaskan beliau dalam rangka menjawab kebutuhan akan semakin banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia pemanis yang menyehatkan, yaitu gula aren. Teh Leti, kalau ini benar dijawab oleh Pak Presiden, Teh Leti betul-betul siap ya? Termasuk di Pati tadi ya. Iya, insya Allah. Ketika nanti masyarakat Pati sudah tanam, Teh Leti siap membeli. Membeli seluruh hasil yang dipanen oleh petani untuk dikembangkan di pabrik. Mungkin bangun pabrik juga di Pati, siap? Siap Pak. Mungkin kita pasti akan bangun pabrik di terdekat dengan sumber ya Pak. Kalau untuk penanaman insya Allah kita sudah punya tim yang sangat solid Pak. Penanaman, pengembangan, pemupukan dan seterusnya ya. Untuk pengembangan bibitnya kita sudah ada tim yang ahli-ahli di pertanian. Insya Allah jadi kita nggak sendirian Pak. Sudah ada tim-tim di belakang yang siap support semua keinginan Bapak Presiden dan keinginan kita untuk sama-sama mengembangkan aren Pak. Ini satu lagi. Kalau tadi harapan dan permintaan kita ke Presiden, ini satu lagi nih. Bapak Wali Kota Sukabumi, ini warga Bapak loh. Di Kota Sukabumi punya pabrik gula aren yang hasil karyanya sudah merambah berbagai negara. Leti Jumiati. Teh, terima kasih banyak. Ya. Sudah pada sesi kedua. Mungkin kita nanti akan masuk lagi sesi ketiga, tata cara pembiakan dan budidaya aren supaya edukasi masyarakat semakin menyeluruh. Betul. Kita tutup pertemuan ini dengan seruput, ya Teh, kita seruput kopi gula aren. Bismillahirrahmanirrahim. Punya aku jauh. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.